Bansos yang dibagikan Jokowi disorot terungkap anggarannya naik hampir 500 triliun jelang Pilpres. Ini adalah cara untuk terus membangun pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya keuangan negara. Dan dengan demikian masyarakat juga akan ikut tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki, karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa, sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana. Ini untuk menciptakan suatu iklim akuntabilitas dan juga ownership atau rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dibangun dengan suatu perjuangan gotong royong dan kita terus juga harus memupuk rasa gotong royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hari ini memang direncanakan, tadi pagi kan teman-teman banyak bertanya ke saya berkaitan dengan diundangnya Bu Sri Mulyani untuk menghadap Presiden pada siang hari ini. Oleh karena itu saya menjawab pertanyaan teman-teman, memang betul hari ini pukul 14.30 Bu Sri Mulyani akan diterima oleh Bapak Presiden untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Untuk kita bicara soal APBN, karena sudah mulai dilaksanakan kan 2020. Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Dana yang sebegitu besar digelontorkan persis menjelang pemilu. Nah, kalau memang dana bansos itu tidak efektif untuk meningkatkan perekonomian keluarga-keluarga terdampak tadi, pertanyaannya kenapa kok ini terus-menerus digelontorkan dan jumlahnya makin banyak? Artinya kita patut curiga bahwa ada tujuan lain di belakang itu. Ini yang kemudian banyak disebut oleh berbagai kalangan sebagai politisasi bansos. Pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Ada pandangan bahwa itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu. Ini kan sudah dari September bantuan pangannya. Itu angkanya jauh lebih tinggi daripada bansos pada tahun 2021. Jadi anggaran perinsos 2021 nggak setinggi sekarang. Padahal kan konteksnya pada saat itu sedang COVID. Jadi artinya apa? Artinya bansos ini tanpa perhitungan yang jelas, dan ini kan juga alasannya tidak terlalu kuat begitu ya. Kenapa? Karena kalau alasannya adalah karena ada El Nino misalnya, masih ada kekhawatiran soal pangan, ya pemerintah kan sudah melakukan impor beras besar-besaran 2,5 juta ton gitu kan untuk menstabilkan harga. Kenapa perlu ada bansos lagi? Nah, terkait dengan politisasi bansos, apakah ini kemudian punya hubungan dengan dukungan Presiden kepada paslon nomor 2? Jawabannya tegas iya. Ada beberapa indikasi yang bisa kita ajukan di sini. Yang pertama adalah kita melihat ya bagaimana partai-partai pendukung Jokowi yang juga menjadi bagian dari pendukung Prabowo Gibran itu melakukan kampanye-kampanye yang manipulatif. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu Zulkifli Hasan menyebut bahwa pemberi dana bansos itu adalah Pak Jokowi,
Dan kita paham bahwa partai-partai bukan hanya PAN ya, Golkar juga melakukannya, bahkan Gerindra juga melakukannya. Mau jalan tol siapa? Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu siapa sih? Adanya Pak Jokowi. Dari segi momentum juga sangat berdekatan dengan pemilu, kemudian anggarannya sangat besar, perlu diotak-atik, digeser-geser anggaran yang sebelumnya tidak direncanakan. Jadi ini nampaknya adalah lebih ke arah tujuan politis yang lebih kental dibandingkan menyelamatkan daya beli masyarakat kelompok rumah tangga miskin. Agak sulit dimengerti begitu ya. Sudah ada impor beras, angkanya sangat besar juga. Dan di sisi yang lain juga musim panennya sudah mulai. Belakangan ini bansos sembako disorot oleh pihak pasangan Capres 01 Anies Baswedan dan Capres 03 Ganjar. Berapakah anggaran bansos di tahun 2024 ini? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 2 Februari 2024 siang. Pemanggilan Menkeu Sri Mulyani ini setelah sehari pertemuan Presiden Jokowi dengan Mahfud MD saat pamit mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kamis 1 Februari 2024. Diketahui Mahfud MD telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis. Dalam kesempatan itu Mahfud MD menyampaikan kepada Presiden Jokowi ada tugas yang mesti diselesaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang baru. Kedua tugas tersebut kelak harus ditanggung oleh sosok yang menggantikannya. Adapun dua sosok yang menguat namanya di publik menurut pengamat untuk menggantikan Mahfud MD ialah Yusril Iza Mahendra dan Zumi As-Siddiqui. Kedua tugas penting yang disampaikan Mahfud MD ke Presiden Jokowi itu yakni penagihan sisa hutang bantuan likuiditas Bank Indonesia dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat. Penyelesaian pelanggaran HAM berat, kata calon wakil presiden nomor 3 itu harus segera diselesaikan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengkonfirmasi bahwa pemanggilan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana oleh Presiden Jokowi tersebut untuk membahas agenda terkait dengan pelaksanaan APBN 2024. Lebih lanjut, Ari pun membantah bahwa pemanggilan Menteri Keuangan tersebut dihubungkan dengan isu mundur yang selaras dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dia menekankan bahwa Sri Mulyani hingga hari ini masih menjalankan tugas untuk memimpin Kementerian Keuangan. Bahkan Ari menyebut bahwa Kabinet Indonesia Maju yang dinaungi oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih solid. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan adanya penambahan anggaran bantuan sosial dari 476 triliun di tahun 2023 naik menjadi 493,5 triliun rupiah di tahun 2024. Hal itu menjadi suratan terhadap pemerintahan Joko Widodo. Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penebalan bansos tersebut merupakan salah satu bentuk upaya APBN melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Di samping itu, pemerintah juga melakukan penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui percepatan program kredit usaha rakyat, serta dukungan penguatan sektor perumahan melalui insentif fiskal dan bantuan biaya administrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga secara konsisten tetap mendukung berbagai agenda pembangunan seperti penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, dukungan pelaksanaan pemilu 2024, dan penyelesaian proyek strategis nasional. Pada 2024, Bendahara Negara mengatakan APBN akan terus dioptimalkan shock absorber sekaligus memberikan stimulus bagi perekonomian nasional serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang eksklusif dan berkelanjutan.